Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada mahasiswa yang sudah tepat waktu masuk di Zoom. Perlu saya informasikan mengenai mata kuliah metodologi penelitian sastra ini. Di semester 5 ada dua metodologi penelitian bahasa, metodologi penelitian sastra, yang semuanya itu Anda nanti wajib lulus, ya. Wajib lulus karena untuk menjadi salah satu syarat mengambil mata kuliah skripsi. Jadi Anda nanti yang bisa mengajukan skripsi di semester 7 itu landasan salah satunya yakni lulus mata kuliah metodologi penelitian sastra dan metodologi penelitian bahasa untuk semester 5. Untuk semester 6 Anda wajib lulus mata kuliah seminar pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu. Ketiga mata kuliah itu nanti tidak ada tawar-menawar karena landasannya jika mahasiswa belum lulus mata kuliah metodologi penelitian sastra dan bahasa, maka untuk memahami terkait dengan metodologi dan metode, ya. Kalau metodologi terkait dengan keilmuannya, metode terkait dengan langkah-langkahnya, ketika membuat skripsi di sana tentunya akan mulai dari awal lagi. Dugaannya akan seperti itu dan memang belum bisa ini. Beberapa mahasiswa yang mengulang itu salah satunya tidak bisa mengambil mata kuliah skripsi karena memang harus lulus dulu mata kuliah metodologi penelitian sastra dan metodologi penelitian bahasa. Kemudian tidak perlu ini saya sampaikan, saya masuk ke sini. Di kompetensi mata kuliah ini, yang pertama mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang metodologi atau keilmuan yang ada di penelitian sastra. Mahasiswa dapat memahami jenis penelitian sastra dan aplikasinya itu yang tadi seperti saya sampaikan, mulai ada penelitian strukturalisme, mulai bagaimana menggunakan semiotik, psikologi sastra, sosiologi sastra, itu mengarahnya sudah ke dalam proses seperti ini. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghasilkan proposal penelitian sastra menggunakan metodologi penelitian sastra. Ini endingnya terakhir, bahwa penelitiannya mahasiswa ini benar-benar penelitian yang sudah mengonsep pada salah satu karya sastra di sana, baik itu sastra lisan maupun sastra tulis. Dan diperbolehkan mahasiswa mengacu ke pembelajaran sastra, silakan. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, sedikit sekali mahasiswa yang melakukan proses penelitian di pembelajaran. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan kepada Mbak Aulia, bahwa saya membutuhkan di sini ada 16 kelompok, berarti 32 22 ya Mbak ya. Silakan nanti dibuat kelompoknya ini, kemudian perlu saya berikan pemahaman. Nah, ini berarti mulai sudah praktek mulai minggu depan dengan buku referensi yang mulai Anda cari di media daring atau di perpustakaan jika Anda sempat untuk datang ke kampus, silakan. Yang pertama, saya mulai dari hakikat, kemudian filsafat yang melandasi dari metode penelitian. Nah, ini nanti Anda akan mengungkapkan di sini apa itu metodologi penelitian untuk kelompok 1, kemudian bedanya dengan metode penelitian itu apa, kenapa harus menggunakan metode penelitian di dalam langkah-langkah penelitian, nah, posisinya itu bagaimana antara peneliti ini nanti akan diungkapkan pada kelompok 1. Jadi kelompok 1 ini tidak hanya
nanti mengacu ke metodologi penelitian sastra saja, tetapi metodologi penelitian secara umum. Seperti tadi saya sampaikan, saya mengacu ke umumnya dulu, baru mulai masuk ke dalam penelitian yang khusus nanti. Kemudian kelompok 2 nanti akan menjelaskan secara rinci sekali mengenai jenis-jenis penelitian. Pada umumnya jenis penelitian itu terbagi menjadi 2, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, ini penelitian kuantitatif di prodi PBSC ini jarang sekali juga dilakukan. Akan menjelaskan sangat detail mengenai penelitian kualitatif itu yang seperti apa, kuantitatif seperti apa, silakan nanti digambarkan agar setiap kelompok nanti di sini sudah saya urutkan mulai dari umum ke khusus, punya gambaran arahnya nanti penelitiannya akan kemana. Kemudian nomor 3, di sini problematika dalam karya sastra. Ketika sudah mengacu ke problematika, di sana mengacunya pada permasalahan. Kalau sudah mengungkap permasalahan, di sana yang diungkap adalah masalah-masalah yang ditemukan pada karya sastra. Mahasiswa tidak boleh langsung karya sastra biasanya seperti ini, enggak. Anda ungkapkan karyanya siapa di sana, karyanya siapa, terus menerus. Jadi nomor 3 ini kelompok ketiga nanti akan memaparkan bahan bacaan yang sudah dibacanya mulai dari puisi, cerpen, prosa yang sudah dibacanya, kemudian diungkapkan di sini masalah-masalah tersebut, contohnya seperti apa. Masalah di dalam karya sastra ada 2 hal. Nanti akan dikaji lebih mendalam. Yang pertama adalah masalah yang ditemukan ketika peneliti membaca karya sastra. Ketika itu sudah ditemukan, langsung didialogkan secara akademis bahwa di sana temuan masalah pada penelitian karya sastra tersebut dihubungkan dengan artikel jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional yang di dalamnya mengandung penelitian atau didialogkan dengan skripsi, tesis, disertasi juga boleh. Tinggal mengarahnya nanti akan kemana. Karena di sini berbasis nomor 3 itu masalah, ya, maka masalah-masalah tersebut bisa lebih dikhususkan terhadap tujuan dari penelitian yang akan diungkapkan. Penelitian yang akan diungkapkan. Contohnya, jika masalah tersebut difokuskan pada penokohan, perwatakan, ya, atau yang dituju di sana adalah masalah feminisme, ya, atau yang dituju di sana adalah masalah kritik sosial, yaitu masalah-masalahnya sudah difokuskan ke sana, sehingga artikel jurnal atau penelitian yang digunakan untuk referensi sudah mengarah ke sana pula. Nah, ini nomor 3, kelompok 3. Kelompok 4 di sini kajian pustaka. Nah, ini mulai saya urutkan sebenarnya mulai dari metodologi secara umum, jenis-jenis penelitian dulu, baru ini problematika ini sebenarnya mengacu ke bab 1 ya, mengacu ke bab 1, sedangkan bab 2 di sana mengacunya ke kajian pustaka. Yang diharapkan pada kelompok 3 ini nanti mengarah pada teori induk, ya, teori induk yang digunakan pada penelitian. Kajian pustaka di sini akan dipaparkan sangat rinci dan mendalam oleh kelompok 4, yang di sana menjelaskan ketika masalah yang dituju adalah masalah feminisme, maka teori yang digunakan adalah teori ini. Asalnya dari siapa? Ketika penelitiannya ini mengarah ke dalam sosiologi sastra, maka yang dibicarakan adalah teorinya ini.
ketika penelitian di kajian pustaka atau penelitian Anda itu mengarah kepada strukturalisme genetik misalnya di sana, yang dibicarakan adalah teori ini dasarnya. Jadi teori-teori itu adalah teori yang melandasi semua teori yang pernah ada. Misalnya ketika bicara strukturalisme genetik, ya bicaranya ya Lucien Gottman. Nah, Anda cari kemunculan teori itu didasari atas apa, kemudian mengakar sampai sekarang. Nah, Anda di bab kajian pustaka ini memberikan ilustrasi semua teori-teori, baik itu teori semiotik, resepsi, sosiologi, psikologi sastra, feminisme, psikoanalisis, dekonstruksi, dan penelitian dengan teori-teori yang lain. Ya, semuanya diungkapkan induknya. Nah, ini susahnya kelompok 3 adalah mencari referensi tersebut, ya, karena harus tepat. Pak, saya cari di media daring. Media daringnya apa? Nah, ini loh. Anda harus ilmiah sekali mulai di kelompok yang ada di semester 5 ini. Kemudian kelompok 5 ini akan menjelaskan mengenai langkah metode penelitian sastra. Nah, kelompok 5 ini sebenarnya dia itu bicara atau mengerjakan materi di bab 3. Dia akan menjelaskan mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian itu caranya apa, pendekatan itu apa, bedanya pendekatan dengan jenis penelitian itu apa, kemudian subjek dan objek itu bedanya apa, kemudian teknik pengumpulan data itu apa, validitas data itu apa, sampai menggunakan analisis data. Analisis datanya pakainya apa. Jadi kelompok 5 ini sangat kompleks dengan bab 3 metode penelitian. Ya, sangat kompleks sekali dengan bab 3 metodologi penelitian. Jadi Anda harus menjelaskan dengan detail bahwa bab 3 itu dibuatnya seperti ini. Wah, ini. Anda harus membaca banyak proposal, ya, banyak proposal, kemudian banyak membaca skripsi. Ini langkah-langkahnya seperti ini. Nah, kalau di PBSI skripsinya masih di ruang dosen PBSI, nanti kelompok 2 kelompok 5 kalau akan membaca silakan baca di ruang dosen PBSI, nanti dikembalikan lagi. Kemudian kelompok 6 ini, kelompok 6 sampai kelompok 15 ya. Dia sudah mulai praktik ya. Kelompok 6 sampai kelompok 15 dia sudah mulai praktik ke setiap jenis penelitian. Nah, ke setiap jenis penelitian. Nah, itu asiknya di sini adalah dari teori-teori yang ada di kelompok 4 itu dipraktekkan di sini. Kelompok 6 akan mempraktekkan penelitian strukturalisme dan praktik menggunakan hermeneutik. Nah, kalau sudah pakai hermeneutik, pasti di dalamnya pakai heuristik. Oke, saya tambahkan nanti. Di dalamnya sudah pakai heuristik. Nah, itu ya. Di dalamnya sudah pakai heuristik hermeneutik ya. Nah, kemudian kelompok 7 nanti akan praktik mengenai penelitian sastra lisan. Ini gelondongannya mulai dari bab 1 sampai bab 3. Langkah-langkahnya akan seperti apa? Contoh kasusnya pada penelitian sastra lisan apa di sana. Kelompok 8 mengenai penelitian sastra klasik. Atau masuk pada ilmu filologi. Kelompok 9 mengenai penelitian sastra modern pendekatan. Nah, ini pendekatan ini erat kaitannya dengan kelompok 5 yang di dalamnya menjelaskan secara global terkait dengan metode penelitian. Kalau kelompok 9 ini
nanti menjelaskan mengenai penelitian sastra modern terkait dengan pendekatan-pendekatan yang ada di dalamnya. Oke. Ya. Ini juga pernah ada kan dulu di mata kuliah pengantar sastra atau teori sastra, ini masuk di sini pendekatannya. Anda akan mendekati karya sastra itu caranya gimana? Nah, itu. Posisinya itu seperti apa? Nah, itu. Nomor 10, penelitian sastra modern menggunakan semiotik atau semiotika ini. Anda nanti akan memaparkan beberapa teori semiotik. Nah, ini langkahnya juga berbeda nanti ya. Ini akan asik sekali nanti. Nomor 11, penelitian sastra modern yang di dalamnya fokus pada resepsi sastra. Kemudian penelitian sastra modern yang mengacu juga pada sosiologi sastra, postkolonial, dekonstruksi. Ini kelompok 13, kelompok 14 masuk dalam feminisme, psikoanalisis, dan terakhir teman-teman mahasiswa itu sudah satu persatu mengumpulkan proposal penelitian sastra. Ya, karena fokusnya di sini adalah di artikel itu masuk di dalam mata kuliah problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu ya. Jadi kalau di metodologi penelitian sastra ini fokusnya nanti pada proposal penelitian sastra. Ya, untuk buku referensi silahkan, saya tidak menghambat mahasiswa untuk berkembang, tapi di sini saya mencontohkan salah satunya mulai dari penelitian metodologi penelitian kualitatif itu secara umum di sana mulai dari Muhajir, kemudian Kuteratna penelitian sastra, kemudian ini masuk di dalam penelitian sastra ada Hamamah di sini penelitian sastra, kemudian yang selalu dibaca terus-menerus juga ini sampai sekarang Rahmat Joko Pradopo, kritik sastra Indonesia, kemudian sosiologi sastra, dan seperti tadi yang saya contohkan ada strukturalisme genetik. Ini kalau di Indonesia banyak menggunakan bukunya Faruk yang di dalamnya juga mengacu ke dalam pembahasan di Lucien Gottman seperti yang tadi saya katakan teori induknya di sana. Kemudian ada lagi pengantar sosiologi sastra, strukturalisme genetik, ini juga dari Faruk, silakan nanti Anda baca. Kemudian Lucien Gottman jika Anda ingin memperoleh bahan bacaannya ada ini. Kemudian mengenai sosiologi ada juga ini. Dan kalau ini sudah mengacu ke dalam teori ya, mengenai kajian pustaka atau teori yang memperkuat yang ada di dalamnya. Untuk referensi bisa membaca buku. Bisa Anda kembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Anda memahami mengenai feminisme, jadi buku-buku yang Anda cari adalah mengenai penelitian feminisme dan teori feminisme itu sendiri itu seperti apa. Dan seterusnya, kalau Anda memahami semiotik, Anda berarti tadi bagiannya penelitian semiotik, baca artikelnya semiotik, dan buku referensinya semiotik seperti Roland Barthes itu juga digunakan oleh mahasiswa semester 7 Mbak Maulida, dia pakai teorinya Roland Barthes untuk menganalisis semiotik dalam puisi. Nah, itu. Yang digunakan pada penelitian ini semuanya berbasisnya masalah. Jadi semua masalah yang ada itu selalu dikaitkan ke dua hal, yakni permasalahan yang ada di lapangan dan dikaitkan dengan temuan yang ada di artikel jurnal, baik itu nasional maupun internasional. Kemudian kita selalu mengedepankan diskusi. Nah, ketika mahasiswa di sini sudah praktik, Anda sudah semester 5 loh ya. Nanti jangan sampai Anda kuliah 1 semester lagi. Anda itu kuliahnya tinggal 1 semester lagi. Buku-buku referensi yang Anda punya itu ternyata sedikit yang ada di rumah, itu kacamatanya Anda nanti ketika mendalami suatu masalah di dalam karya sastra ya akan semakin kurang mendalam. Nah, jadi saran saya nanti semester 5 ini
kekurangannya Anda ada di mana, silahkan di sana dilengkapi. Sudah saya katakan kemarin semester 5 itu berat. Nah, jadi nggak boleh di sini manja-manja, nggak boleh. Aduh, dikurangi sedikit. Aduh, itu nanti efeknya ke dalam penelitiannya Anda itu. Aduh, ini malah nanti ada tawar-menawar. Nah, itu. Jadi kedalamannya itu ditentukan dari Anda membaca seperti yang di kakak kelasnya Anda. Anda punya bukunya ini, nggak punya. Loh, Anda membacanya di mana? Ya, saya baca misalnya tulisannya Faruk dalam Irfai. Jadi yang kamu baca siapa? Ya, bukunya Irfai loh. Yang baca seharusnya tulisannya Faruk. Ah, gitu maksudnya. Jadi buku-buku asal harus Anda baca. Jangan Anda membaca dari kutipan kutipan lagi. Nah, misalnya Bu ini penulis dikutip oleh Isna. Anda baca tulisannya Isna. Seharusnya Anda baca dari Isna yang Anda baca, dari buku induknya karyanya Heni, Anda baca. Nah, itu berarti Anda sudah memahami secara mendalam asal muasalnya kenapa dikutip. Oh, seperti ini. Gitu. Ya, Anda seperti yang saya katakan harus banyak membaca, mulai membaca situasi yang ada di sekelilingnya Anda, membaca apakah topik-topik yang digunakan dalam penelitian itu sudah terbaru atau belum. Nah, ini. Anda harus mengecek dari artikel yang ada di jurnal. Di sini sama seperti problematika, kontrak perkuliahan juga sama, tidak ada perubahan, yang ini sama. Untuk pembuatan proposal nanti mulai dari pendahuluan, nah, ini juga sama nanti dari makalah yang Anda buat sistematikanya nanti seperti ini, dari pendahuluan lagi, cover maksudnya. Prakata, daftar isi, pendahuluan bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka. Ya, kurang lebih itu yang saya sampaikan untuk mata kuliah ini. Semoga tidak membuat pusing, karena memang sudah waktunya Anda ke sana. Nah, silakan jika ada pertanyaan dari mahasiswa. Aulias sudah dibuat itu daftar kelompoknya? Belum Pak, nanti. Dua-dua ya, berarti ya ketemunya ya. Yeah. Nah, ya, silakan dibuat. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Silakan. Saya Pak. Ah, siapa ini? Saya sama Mas Irfan. Mas Irfan, saya lupa. Dibawakan lagi kameranya. Niko Pak. Bawakan lagi. Bagaimana? Oh, Mas Irfan ini, Mas Irfan ya. Ya Mas, gimana? Itu bagaimana Pak? Bagaimana? Heuristik tadi Pak, belum paham. Strukturnya. Strukturnya. Yang heuristik. Strukturnya Pak, belum. Jadi ketika sudah masuk di dalam heuristik itu kan di dalam karya sastra sering digunakan pada tahap analisis data. Analisis data Anda sudah punya data, di sana dianalisis menggunakan heuristik. Heuristik itu langkahnya adalah pembacaan pertama. Jadi kalau Anda membaca novel, di sana Anda ketika membaca kata, kalimat, itu baru tahap pembacaan terhadap bahasa. Jadi kalau Anda membaca karya sastra yang digunakan untuk penelitian, itu baru memahami kata, tanda baca, kalimat, paragraf, itu baru tahap heuristik, tahap pertama. Ketika mahasiswa sudah menggunakan tahap yang kedua, yakni hermeneutik, itu sudah tahap melewati heuristik, dan di sana sudah
masuk ke dalam pemaknaan kedua, atau di sana mencari makna yang ada di dalam kata, kalimat, paragraf yang ada di dalam karya sastra. Jadi heuristik itu langkah pertama di dalam penelitian karya sastra, memahami gejala-gejala bahasa. Kemudian hermeneutik di sana adalah langkah kedua yang sudah masuk di dalam tahap pemaknaan karya sastra itu sesuai dengan bagian yang dituju. Biasanya ketika sudah masuk ke dalam heuristik dan hermeneutik, itu disajikan melalui kartu data. Nah, kartu data ini adalah kartu yang sesuai dengan sasaran di dalam penelitiannya Anda. Misalnya nanti Anda akan menggambarkan mengenai penokohan tokoh utama apa. Yang dicari di sana adalah nilai moralnya. Jadi kalau sudah pakai nilai moral, nanti yang disajikan misalnya contohnya hubungan antara manusia dan manusia. Jadi kartu datanya itu. Hermeneutik dasarnya digunakan untuk mencari hubungan antara manusia dan manusia. Heuristik untuk memahami bahan bacaan karya sastra di tahap awal. Nah, ini Anda nanti ketika sudah menjelaskan mengenai bagian heuristik dan hermeneutik, Anda mencontohkan mengenai karya sastra yang di dalamnya menggunakan heuristik dan hermeneutik ketika dilakukan penelitian. Nanti dijelaskan sangat rinci oleh kelompok ini. Kelompok berapa tadi itu kelompok? Ya, silakan jika ada pertanyaan lagi. Mas Irfan itu lupa ingat saya. Biasanya nungul di kampus tapi tidak pernah. Oke, Pak. Ya, silakan jika ada pertanyaan lagi. Maaf Pak Faiz, mau bertanya. Ya, Untuk tugasnya itu dalam bentuk makalah saja, Pak? ya. Untuk kelompok ini nanti membuat makalah, otomatis juga membuat PowerPoint yang dikirimkan di grup WA. Nanti untuk makalahnya kan tidak perlu di print, tapi cukup dikirimkan di grup WA makalah dan PPT. Kalau kita kuliahnya hari Jumat, ya 1 hari sebelumnya sudah di-share di grup agar bisa diberikan masukan dan pertanyaan oleh para mahasiswa. Kalau ada pertanyaan lagi? Maaf Pak Faiz, Ya. tadi isinya itu untuk makalahnya 3 buku referensi dan jurnal nasional 6. Jurnal nasionalnya 10, jurnal internasionalnya 6. Minimal itu. Nah, ketika ada presentasi harus ditunjukkan juga. Alhamdulillah wis potong. Ya, Mas. Dengan terpaksa, Pak. Ya kan sepenting potong. Coba muter ke belakang. Bagus. Ya, saya lanjutkan lagi. Ketika ada presentasi nanti jurnal artikel jurnal yang digunakan untuk daftar pustaka itu mohon jangan dihapus tetapi diunduh dan dipersiapkan jika ada pertanyaan ditunjukkan artikel jurnal tersebut. Oke. Jadi akan semakin valid lagi nanti. Ya, silakan jika ada pertanyaan dari mahasiswa. Saya Pak, Gimana? tadi yang di materi keempat berarti itu berkaitan dengan materi yang ketiga, begitu kan Pak? Karena materi yang ketiga itu pengungkapan permasalahan, kemudian yang nomor 4 itu teorinya yang digunakan dari mengungkapkan permasalahannya itu apa? Gitu apa? Ya, sebenarnya antara nomor 3 problematika
Saya share lagi. Sebenarnya antara nomor 3, nomor 4 itu selalu ada kaitannya karena ini kan runtutan. Jadi nomor 3 itu kan masalah-masalah. Setelah masalah ditemukan, itu cara untuk melandasi masalah ini ketika akan dianalisis caranya gimana? Ya caranya ada di kajian pustaka. Kalau saya perjelas lagi, ini tuh sebenarnya mengacunya ke bab 1. Di proposal ini sebenarnya mengacunya ke bab 2. Ini sebenarnya mengacunya ke bab 3. Nah, ceritanya itu ketika bab 1 itu sudah dibuat, maka landasan dari bab 1 ada di mana? Ada di bab 2. Kemudian cara mengerjakan di bab 2 itu, nah ini. Di dalam proposal penelitian kualitatif itu selalu ada di sana yang namanya ada di sini itu kerangka teori. Nah, itu. Kerangka teori ya. Nah, silakan nanti mencontohkan misalnya ketika Anda akan mengerjakan mengenai penelitian atau yang ditemukan di bab 1 itu masalah-masalah tadi ada nilai moral, nah itu atau terkait dengan budaya, nah itu. Bagaimana melangkah menganalisis budaya menggunakan teorinya misalnya Kuncharaningrat yang menganalisis tentang budaya, nah itu. Jadi dibuatlah di sana di bab 2 ada kerangka teori. Selain di bab 2 ini ada yang namanya nanti kerangka berpikir. Ini berbeda lagi. Kerangka teori itu adalah teori-teori yang digunakan untuk penelitian. Sedangkan kerangka berpikir adalah konsep secara utuh penelitiannya jenengan semuanya ini akan dilakukan melalui langkah seperti apa. Dengan landasan utama yang paling atas itu kepalanya adalah pokok masalahnya. Nah, masalah tersebut akan dianalisis dengan langkah seperti apa itu masuk di dalam kerangka berpikir. Ini sebenarnya seperti itu di dalam suatu struktur penelitian secara utuh. Poin nomor 4. Remaja di sana belum masuk di dalam menjelaskan secara detail mengenai permasalahannya, misalnya mengenai perempuan dengan kedudukannya, misalnya mengenai masalah sosial, ekonomi, politik itu nggak disinggung. Anda sudah mengacu ke sana.